Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reski Alvina, NIM STK 120020, program studi teknologi hasil perikanan, mahasiswi ITBN Balikdiwa, Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas mites dari Ibu Jawiana Swekani, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah mikrobiologi hasil perikanan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan 7 materi pada mata kuliah ini. Yang pertama, sejarah mikrobiologi, warna dan ukuran mikroba, struktur sel mikroba, pewarnaan mikroba, nutrisi mikroba, metabolisme, dan yang terakhir adalah sterilisasi. Baiklah, itu yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah mikrobiologi. Sejarah mikrobiologi itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, sejarah mikrobiologi yang disebut dengan periode awal, periode keemasan, dan periode modern. Yang pertama itu periode awal, di mana pada periode ini terdapat penemuan mikroorganisme yang digunakan oleh Antonia dipublikasikan awal penemuan mikroskop. Namun dalam perkembangannya di periode awal terjadi percepatan dalam teori-teori awal mula kehidupan menurut teori abiogenesis, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda yang telah mati, yang dicetuskan oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Eden. Ia melakukan eksperimen dengan mencampurkan padi dan daging dalam satu toples, diisi dengan air, kemudian dicampurkan dengan mikroorganisme. Lalu beliau memasaknya. Kemudian setelah dipanaskan, mikroorganisme itu hilang. Kemudian didinginkan, tidak lama mikroorganisme itu muncul lagi. Nah, dari situ muncul teori abiogenesis. Ada banyak yang membantah teori tersebut. Misalnya Francisco Eddy dengan melakukan eksperimen sebanyak 3 kali, dan juga John Eden dan Lazzaro Spallanzani
juga melakukan percobaan dengan menyediakan labu diisi mikroorganisme lalu dibakar, kemudian didinginkan tidak lama. Setelah itu, ketika kemudian dibuka, air kaldu tersebut keruh, artinya terdapat mikroorganisme di dalamnya. Kemudian kaldu tersebut dipanaskan, kemudian didinginkan dan ditutup rapat dengan kain dan terlihat bening. Itu artinya tidak ada muncul mikroorganisme. Ia berpendapat bahwa makhluk hidup tadi berasal dari makhluk hidup yang lain. Penemuan ini berhasil membantah teori abiogenesis. Setelah itu, terjadi perdebatan antar ilmuwan tentang penemuan tadi, hingga dilakukan dua percobaan. Inilah yang berhasil membantah teori abiogenesis. Kedua ialah periode keemasan. Di periode ini, perkembangan mikroorganisme pada masa mengalami kemajuan dengan ditemukannya berbagai penemuan, dan pada periode modern ini puncak perkembangan mikrobiologi yang berkembang dengan pesat dengan terjadinya penemuan modern. Mungkin itu materi yang dapat sampaikan mengenai materi sejarah mikrobiologi. Pada materi kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang warna dan ukuran mikroba. Virus adalah makhluk hidup yang pernah ada. Adapun ukuran mikroba, VCF adalah virus terkecil 17 nanometer, bromovirus dengan ukuran 26 nanometer, virus mozaik kacang tunggak 28 nanometer, virus hepatitis A 30 nanometer, virus hepatitis B 42 nanometer, virus hepatitis C 50 nanometer, virus Zika 55 nanometer, virus papilloma 60 nanometer, alphavitus 70 nanometer, rotavirus 70 nanometer, adenovirus 80 nanometer, virus influenza sepanjang 10 nanometer, virus SARS-2 120 nanometer. Banyak sekali virus, mulai dari ukuran terkecil hingga terbesar. Mulai dari virus yang tidak membawa penyakit sampai virus pembawa penyakit. Contoh virus di atas hanya sebagian saja.
masih banyak lagi jenis-jenis virus dengan ukuran yang berbeda-beda. Pengamatan bentuk bakteri. Di sini dibahas tentang pewarnaan gerang bakteri, itu kristal violet, lugos, alkohol atau dan sapranin. Adapun wujud daripada bakteri yaitu Mycobacterium, Clostridium tetani, Salmonella, Shigella dysenteriae, Neisseria gonorrhoeae, Yersinia pestis, Treponema pallidum, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pada materi kedua ini tentang ukuran dan warna mikroba. Sekian. Baiklah, pada materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu struktur sel mikroba. Struktur sel. Sel merupakan struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, hewan, jamur, amuba, dan bakteri. Sel berdasarkan penyusunnya, makhluk hidup dibagi menjadi multiseluler dan uniseluler, di mana multiseluler adalah makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel, sedangkan uniseluler adalah makhluk hidup yang tersusun dari satu sel saja. Sel berdasarkan ada tidaknya inti sel dibagi menjadi eukariotik dan prokariotik. Eukariotik adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel, sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Adapun tingkatan sel yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Biologi sel mempelajari terkait kehidupan sel. Bagian sel yaitu organel. Organel adalah sel yang mempunyai atau memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian sel organel. Nukleus berfungsi sebagai untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi baik dari hewan maupun tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya zat. Kloroplas berfungsi untuk membuat makanan berupa karbohidrat. Sitoplasma berfungsi 95% mengandung komponen air. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung yang memberi bentuk tubuh tumbuhan itu sendiri. Ribosom berfungsi untuk membantu dalam proses sintesis protein. Lisosom berfungsi untuk sekresi sel. Badan Golgi berfungsi untuk menyeleksi sel baik dari hewan dan tumbuhan. Endoplasmi retikulum berfungsi untuk kematerial seperti jalannya retikulum endoplasma. Vakula berfungsi menyimpan cadangan makanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang struktur sel mikroba. Sekian. Baiklah, pada materi keempat yang akan saya jelaskan
yaitu mengenai tentang pewarnaan mikroba. Prinsip kerjanya ialah dilakukan pewarnaan bakteri pada bakteri gram positif dan gram negatif. Pada bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet dan akan tampak berwarna ungu tua di bawah mikroskop. Adapun bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicucukkan dengan alkohol dan diberi zat pewarna sapranin, akan tampak berwarna merah. Pada struktur gram positif mempunyai membran plasma tunggal dan dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglykan gram positif dan negatif, mampu menahan warna karena memiliki lapisan peptidoglykan yang tebal sehingga menahan warna dan juga penambahan alkohol terjadi denaturasi protein pada lapisan peptidoglykan pada gram positif saat diberi warna sapranin tidak berwarna merah karena bakteri gram positif tersebut jenuh dengan warna primer, sehingga ketika diberi warna merah, zat warna tersebut tidak akan dapat masuk lagi ke dalam selnya.
Yang lebih patogen adalah gram negatif karena memiliki lapisan dinding sel yang lebih dan lebih kompleks dibanding gram positif. Lalu, cara kerja metode pewarnaan adalah biarkan bakteri diletakkan secara melingkar hingga merata pada preparat yang telah ditetesi Aqueous. Difiksasi dengan cara dilewatkan pada nyala api bunsen hingga kering. Setelah kering, dilakukan pewarnaan primer menggunakan pewarnaan kristal violet. Diamkan selama 1-2 menit. Cuci menggunakan air mengalir secara hati-hati. Lalu tambahkan larutan glukol dan diamkan selama 1-2 menit. Lalu lakukan dekolorisasi dengan cara menambahkan alkohol, dialirkan pada preparat selama 5 detik terakhir. Ditambahkan berupa tandingan, yaitu pewarnaan safranin. Lalu fungsi dari larutan iodin adalah untuk memperkuat pengikatan warna oleh bakteri. Baiklah, pada kesempatan kali ini, materi kelima yang akan saya jelaskan yaitu nutrisi mikroba. Nutrisi mikroba atau nutrien adalah substansi yang ada di lingkungan yang bisa digunakan oleh organisme untuk melakukan katabolisme dan anabolisme.
Adapun mengapa mikroba membutuhkan energi? Karena untuk memenuhi kebutuhan energi, aktivitas metabolisme, dan untuk komponen sel baru dibutuhkan untuk tumbuh dan bereplikasi. Mengapa manipulasi pertumbuhan itu penting? Karena pengendalian infeksi dan pertumbuhan industri dan organisme bioteknologi. Jelaskan nutrisi mikroba tentang makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen elemen yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Elemen organik: karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, potasium, kalsium, magnesium. Mikroelemen dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu elemen organik dibutuhkan dan dalam jumlah yang sangat sedikit, biasanya sebagai kofaktor enzim. Setelah materi ke-6 yang akan saya sampaikan yaitu metabolisme. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme untuk mempertahankan kehidupannya, tidak terkecuali mikroba. Anabolisme ialah penyusun molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Nutrien untuk biosintesis anabolisme ialah makromolekul dan komponen sel. Sumber energi dan katabolisme ialah energi yang bergerak dan transport. Enzim adalah biomolekul protein yang memiliki katalik. Bagian-bagiannya adalah kofaktor, koenzim, apoenzim, dan sisi aktif. Anabolisme itu meliputi asam lemak, oligosakarida, asam amino, dan nukleotida. Komponen sel mikroba: envelope, badan inklusi, villi, flagella, hila, cytosol, polibosom, nukleus. Pada materi terakhir atau materi ke-7 yang akan sampaikan yaitu materi tentang sterilisasi. Sterilisasi adalah proses pemanasan yang dilakukan untuk mematikan segala bentuk organisme. Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam sterilisasi: yang pertama pipa ukur, eliminator, gelas ukur, cawan Petri, gelas kimia, batang pegaduk, pipa tetes, tabung reaksi. Adapun bahannya yaitu benang kasur, aluminium foil, kertas, nutrien agar, nutrien bor, dan kapas.